Kesibukannya sebagai Ketua Tim Kerja PDST apa aja nih Pak? Capaian di tahun 2024 seperti apa Pak Dika kemarin? Ya, 2024 juga sudah menyiapkan modul-modulnya, silabus gitu ya, terkait Metode pelaksanaannya seperti apa Pak? Nah, narasumber ternama yang bertaraf internasional atau nasional yang bisa didatangkan di Pusdiklat gitu. 2025 Pak Dika. Akan ada pengembangan apa lagi nih atau rencananya gimana nanti di tahun 2025? Ya, eksternal ini biasanya bisa ikut gratis atau berbayar sih Pak Dika? Mungkin di 2025 ada yang seperti itu lagi gitu ya. Jadi Hai Sobatkom, jumpa lagi di Bonjer Update kali ini bersama saya Sistine. Hari baru, semangat baru, cerita baru. Nah hari ini akan ada cerita apa lagi ya, update informasinya yang ada di Pusdiklat. Sebelumnya kan kita sudah membahas ya tim kerja GTA dan juga DLA, di mana akan ada pelatihan AI for Content Creation dan juga pelatihan untuk para leadership pemimpin-pemimpin di beberapa provinsi di Indonesia. Nah hari ini sudah hadir Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Teknis, ada Pak Carviano Hardika. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Dika. Halo, selamat pagi Mbak Sistine. Pagi Pak Dika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat. Selamat tahun baru 2025 ya Pak Dika ya. Sama-sama Mbak Sistine, selamat tahun baru 2025 juga. Oke. Nah Pak Dika saat ini kesibukannya sebagai Ketua Tim Kerja PDST apa aja nih Pak? Ya, di awal tahun 2025 ini, di awal yang baru ya, kami itu di bidang teknis itu sedang melakukan evaluasi ya, evaluasi pelatihan-pelatihan mana saja yang di 2024 yang menjadi andalan kami gitu ya. Mungkin kami akan coba kembali melaksanakan di 2025 dan juga nantinya akan kami identifikasi analisis kebutuhan-kebutuhan dari satker-satker di Kominfo gitu atau Komdigi ya sekarang. Baik. Nah ini kan tim teknis berbeda dengan tim DLA dan juga GTA ya Pak ya, beda tim lagi. Nah untuk tim teknis sendiri ini bidang kerjanya atau yang dikerjakan tuh apa aja sih Pak? Nah ini sebentar Mbak Sisin, sebelum melangkah ke sana saya coba menjelaskan terkait pengembangan kompetensi ASN gitu ya. Jadi di ASN itu kita punya landasan ya, landasan hukum pengembangan kompetensi ASN itu ada 5 ya. Yang pertama adalah kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Terus yang kedua adalah PP 11 tahun 2017 yang dirubah menjadi PP 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Dan juga kita punya Perlan Nomor 10 tahun 2018 itu tentang Bangkom PNS. Dan juga Permenpan Nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Permenpan Nomor 3 tentang tahun 2020 tentang manajemen talenta, dan terakhir adalah Perlan Nomor 6 tahun 2023 tentang Korpu gitu ya Mbak Sistine. Jadi itu adalah landasan pengembangan kompetensi ASN yang ada gitu ya. Jadi itu dasar hukumnya atau payung hukumnya dalam pengembangan kompetensi ASN gitu. Dan juga terkait pengembangan kompetensi ASN kita juga harus melihat dari sisi kelembagaan Mbak Sistine. Kelembagaan itu kita punya yang berkaitan adalah Kemenpan RB. Kemenpan RB itu melakukan perumusan dan penetapan kebijakan strategis terkait kebijakan manajemen ASN-nya. Nah, yang kedua adalah lembaga administrasi negara. Nah, ini yang menjadi penting, titik penting dalam Pusdiklat ya. Karena di LAN itu adalah melakukan perumusan penetapan kebijakan teknis dalam pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Jadi LAN ini menjadi leading sektornya dalam pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Nah setelah LAN barulah turun ke Badan Kepegawaian Nasional. BKN. Iya betul sekali, BKN itu melakukan perumusan, melakukan pelayanan, melakukan pembinaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Nah terkait Menpan dan BKN juga melakukan pengawasan penerapan sistem merit. Nah dari kelembagaan tersebut maka turunlah kita ke Pusdiklat. Nah tugas dari Pusdiklat masih memakai Permen Kominfo yang lama ya,
Permenkominfo nomor 12 tahun 2021 ya, masih kita adalah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai melalui pendidikan teknis, manajerial, fungsional, pegawai ya, pegawai maupun internal maupun eksternal. Nah itu adalah pengembangan pegawai ya, intinya landasan hukum atau payung hukum dari sisi dari sisi kelembagaan. Nah turunlah ke kita ke Pusdiklat gitu ya. Nah kami di PDST ini menjalankan pelatihan teknis, substansi, dan administratif. Jadi teknis, substansi, dan administratif itu berbeda ya. Jadi kalau substansi itu justru fokus ke dalam teknis-teknis terkait substansinya. Nah tapi kalau administratif adalah pelatihan-pelatihan yang fokusnya adalah peningkatan dalam kinerjanya pegawai yang bersifat administrasi. Nah, pelatihan-pelatihan administrasi ini kami laksanakan untuk pegawai internal Komdigi atau fokus internal, Pak. Ya, Kominfo atau Komdigi gitu ya. Jadi fokus di internal. Misalkan kami kemarin melakukan pelatihan bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris ya. Terus yang kedua adalah kita mendapat akreditasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP gitu ya, dengan akreditasi dengan nilai B ya. B gitu, jadi kita bisa menyelenggarakan pelatihan pengembangan kompetensi untuk pejabat pengadaan level 1. Dan kemarin kami coba untuk melakukan pelatihan pengembangan kompetensi untuk PPK tipe C. Nah, ada juga ya Pak PPK nah tipe itu C. Luar biasa peminatnya internal sampai 60 orang ya, 60 orang mendaftar. Itu kami laksanakan secara MOOC gitu ya, melalui MOOC-nya LKPP. Dan ya mungkin karena kesibukan di akhir tahun ya, kami laksanakan memang di akhir tahun yang PPK tipe C gitu ya. Nah itu yang lulus itu ya setengahnya lah 50%, tapi itu bagus gitu ya. Yang bukan lulus ya, jadi di PPK tipe C ini adalah sebagai salah satu syarat ya, nantinya itu kebijakan dari LKPP adalah sebagai salah satu syarat untuk menjabat suatu pejabat pembuat komitmen atau pengelola keuangan atau pejabat pengadaan barang dan jasa. Jadi minimal mereka harus mengikuti pelatihan PPK tipe C gitu Mbak Sisti. Jadi wajib ya Pak harus punya sertifikat PPK tipe C-nya. Betul ya, itu yang kami fokuskan untuk peningkatan kompetensi pegawai internal Komdigi gitu. Baik. Berarti di tim teknis ini nggak cuma fokus ke substansi, artinya bidang komunikasi saja, tapi juga ada teknis administratif ya Pak, seperti yang sudah disebutkan. Nah, kemudian terkait capaian di tahun 2024 seperti apa Pak Dika kemarin? Ya, di 2024 kami diberikan target oleh BPSDM ya, sebanyak 1.322 orang ya, orang peserta. Banyak ya Pak? Ya luar biasa ya, bagi kami memang banyak itu ya, 1.300 ya, luar biasa ya. Dan itu diterima itu 1.432. Lebih berarti? Lebih ya, diterima melalui website ya pendaftaran ya. Terus onboardingnya adalah 1.377 dan lulus 1.308 ya, 308 lah. Itu yang lulus itu. Kemudian dengan 1.000 lebih peserta Pak yang sudah mengikuti pelatihan di Pusdiklat ini, metode pelaksanaannya seperti apa Pak? Nah ini untuk metode pelaksanaan ya, di 2024 dan nggak hanya di 2024 ya, kami di bidang teknis ini kami lebih banyak fokus untuk pelatihan offline. Kenapa fokus ke offline? Karena kami lebih banyak sasarannya adalah pegawai internal gitu ya, pegawai internal Komdigi yang kami rasa perlu mereka harus datang ke Pusdiklat gitu loh ya, harus datang. Dan juga kami kan di sini juga memiliki asrama, memiliki kelas yang menurut kami itu luar biasa, kelasnya sudah nyaman lah untuk sebagai tempat belajar gitu ya. Nah itu lebih banyak offline itu, terus sebanyak 70% gitu ya. Dan kami juga laksanakan online, kami juga melaksanakan blended, juga kami melaksanakan emosi yang tadi. Yang PPK ya? Ya, PPK tipe C itu
melalui LKPP. Sistemnya itu sistem AOC-nya si LKPP gitu. Oke, jadi ada 4 metode pelaksanaan, Pak. Yes, betul sekali, betul. Nah, sekarang kan mulai banyak nih Pak pelatihan dengan metode self-paced learning. Nah, apakah di tim teknis ini nanti akan ada juga, Pak? Iya, pasti dong. Pengembangan kompetensi nggak berhenti sampai situ. Pasti kita akan mengembangkan kompetensinya gitu. Dan ini juga kami di 2024 juga sudah menyiapkan modul-modulnya, silabus gitu ya, terkait video interaktifnya gitu ya. Kami sudah siapkan di 2024. Ada beberapa tema pelatihan yang akan kami masukkan ke dalam metode self-paced learning atau micro skill gitu ya, yang nantinya insya Allah kami launching di 2025 gitu ya. Segera nih Pak ya, segera launching. Segera, tapi ya itu tadi masih kami goreng dulu lah. Biar matang ya Pak ya. Biar matang, setengah matang masih gitu. Itu sih Mbak Sistine. Oke, boleh disebutin nggak Pak temanya apa nih? Atau masih rahasia nih? Ya nggak rahasia lagi sebenarnya sih. Nanti mungkin bisa nanti kita lihat aja lah. Ya, oke, ditunggu aja informasinya ya, aja biar penasaran. Iya, mungkin juga akan ada penambahan kembali kan gitu di 2025 temanya gitu ya. Bisa kita tambahkan gitu ya. Jadi biar semangatnya itu ya pegawai ini bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak belajar ya Pak? Betul sekali. Baik. Berarti selain menyelenggarakan pelatihan Pak Dika, di tim ini juga bahkan mengembangkan modul dan juga video-video ya? Betul sekali. Nah, di tahun 2025 Pak Dika, akan ada pengembangan apa lagi nih? Atau rencananya gimana nanti di tahun 2025? Ya, di tahun 2025 itu tadi ya, kita akan coba mengembangkan video-video interaktif ya, dengan menambah tema-tema pelatihan untuk metode di self-paced learning gitu ya. Dan di micro skill karena itu menjadi kebutuhan sekarang ya, kebutuhan pegawai ASN yang dimana mereka itu ingin belajar itu lebih ringkas, lebih cepat dan lebih mudah gitulah, lebih mudah gitu, dijangkau dan diakses gitu. Jadi kami itu akan segera membuat modul-modul gitu ya, video-video interaktif, pengembangan kompetensi lain, dan juga kami tetap membuat kurikulum lainnya dan modul-modul lainnya. Itu sih pengembangan kompetensi. Dan mungkin kami coba dengan memanfaatkan Pusdika sudah punya studio nih ya. Studio baru ya. Studio baru gitu ya. Kita bisa mungkin membuat bikin konten Pak. Betul, mungkin satu konten talk show gitu, seminar gitu, podcast kan gitu ya. Karena pengembangan kompetensi nggak hanya di pendidikan dan pelatihan, tapi pengembangan kompetensi itu ada banyak gitu loh. Jadi salah satunya yaitu kita bisa laksanakan talk show, kita bisa menghadirkan narasumber ternama yang bertaraf internasional atau nasional yang bisa didatangkan di Pusdiklat gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh kemana-mana, mereka di Jakarta aja, tapi bisa diakses untuk ke seluruh ASN di Indonesia. Oke, luar biasa. Jadi gitu. Mungkin nanti akan ada partner juga kerjasama seperti yang tim DLA ya dengan universitas luar negeri mungkin ya nanti. Betul. Bisa. Baik. Ada kemungkinan bisa ke arah sana. Gitu. Nah ini perlu di highlight nih, jadi nggak cuman pelatihan aja ya, pengembangan kompetensinya akan ada banyak nanti ke depannya. Betul Mbak Sistine. Oke, nah penasaran nih Pak, kira-kira tema yang best seller nih di tahun 2024 ada apa aja temanya? Nah itu tema best seller kami coba, makanya kami juga bingung ya, di 2024 itu ada ternyata peserta itu mengdeklarasi bahwa ada salah satu tema itu digabung gitu, dua ilmu itu digabung, yaitu keprotokolan dan kehumasan. Itu dua ilmu yang berbeda gitu, tapi kami gabungkan dalam satu pelatihan. Dan itu antusiasnya peserta di bidang pelayanan dan informasi kehumasan itu menurut luar biasa ya, sampai angkatan 5 dan masih banyak yang ingin ikut gitu, karena itu ya pembelajarannya itu memang nggak hanya sekedar teori ya, tapi lebih banyak praktek gitu, dan pengajarnya pun juga kami datangkan juga yang ahli di bidangnya gitu. Praktisi ya Pak pastinya ya. Ahli di bidangnya, ahli di bidang keprotokolan, ahli di bidang kehumasan gitu. Jadi
Memang dua ilmu ini menjadi satu pelatihan ini menjadi tantangan buat kami gitu. Nanti mungkin di 2025 ada yang seperti itu lagi gitu ya. Jadi kebutuhan dua ilmu atau tiga ilmu menjadi satu pelatihan itu yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Jadi apa tuh kompleksitas ya. Jadi pengembangan kompetensi yang inilah yang luar biasa gitu ya. Ibaratnya beli satu dapat dua ya Pak ya. Betul sekali Mbak Sisi, beli satu dapat dua. Jadi itu yang menjadi best seller. Dan juga satu lagi adalah content creator Godelens ya. Nah itu juga banyak ininya ya, banyak peminatnya tinggi ya. Tinggi itu juga dari internal juga banyak yang berminat untuk membuat konten-konten, apalagi dengan kita memiliki studio gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih praktek ke mana-mana gitu ya. Karena kita miliki studio yang udah luar biasa ini kan. Bisa dimanfaatkan. Yes, betul sekali Mbak Sistine. Berarti ini nggak cuma internal Kominfo aja ya Pak ya? Eksternal bisa? Eksternal juga bisa gitu, tapi kami lebih fokus ke internal gitu. Oke. Nah kalau eksternal ini biasanya bisa ikut gratis atau berbayar sih Pak Dika? Nah kalau untuk eksternal ini pelatihan-pelatihan kami ini yang untuk yang tadi kami sebutkan itu masih gratis ya, gratis itu. Jadi pembiayaan dari APBN kami gitu ya, dari DIPA kami gitu ya. Tapi tidak juga kami bahwa di sini juga memiliki yang namanya PNBP. PNBP itu adalah penerimaan negara bukan pajak, yang dimana jasa pelatihannya adalah dibayarkan oleh peserta. Jadi ada beberapa pelatihan yang kami coba laksanakan di 2024 gitu ya. Di 2024 kami coba gitu ya. Pelatihan teknis gitu ya, bukan pelatihan fungsional tapi pelatihan teknis. Dan kami coba di semester 4 atau triwulan 4 ya. Triwulan 4 yang menurut kami akhir tahun ya Pak ya. Iya, menurut kami agak mepet ya, salah sih perhitungannya gitu ya. Dan itu ya antusiasnya sih lumayan lah, banyak yang bayar dari peserta luar ya untuk tema pelatihan. Ada 3 tema kami coba itu. Oke, 3 tema apa aja nih Pak? Pelatihan public speaking, pelatihan pelayanan informasi publik, sama pelatihan pengolahan komunikasi krisis. Dan dari 3 itu yang peminatnya tinggi adalah di public speaking. Public speaking, ya, oke. Gitu. Cuman ada 3 tema aja atau nanti akan ditambah lagi nih Pak yang pastinya PNBP? Dong, pasti akan nambah karena itu menjadi strategi kami ya, strategi pemasaran kami, jual kami gitu ya. Pasti akan menambah lah. Nggak hanya di bidang komunikasi gitu ya, tapi di bidang TIK atau IT itu akan kami tambah, akan kami jual gitu ya untuk pelatihan tersebut gitu ya. Nantinya mungkin kami coba masak dulu lah ibarat sampai matang ya, dimasak untuk penambahan tema ya, tema pelatihan gitu ya. Mungkin yang tema-tema pelatihan yang bersifat yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Nah, itu yang kami coba jual. Itu kan menjadi tantangan buat mereka gitu. Kalau mereka mau pelatihan yang lebih tinggi, mereka harus bayar. Tapi kalau mau pelatihan yang basic sampai intermediate ya gratis, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau advance, mereka harus bayar. Nah itu menjadi nantinya kami akan coba goreng lah gitu. Akan coba kami masak dulu lah gitu loh. Biar mateng, biar bisa diakses sama. Nah ini kalau udah bahas bayar-bayar nih pasti penasaran Pak, harganya berapa nih? Waduh, kalau harga kami memiliki standar tarif memiliki tarif dan itu juga disesuaikan dengan Kementerian Keuangan ya, di Direktorat Ditjen PNBP ya, Direktorat PNBP. Dan itu juga kami memiliki 2 tarif ya, 2 tarif. Yang pertama adalah tarif di Undang-Undang 43 tentang PNBP di lingkungan Kominfo. Yang kedua adalah tarif PMK 177 2021 tarif volatil. Nah, tarif volatil ini tarif teknis dan menurut kami itu murah gitu tarifnya. Murah, berapa nih Pak? Berapa? Murah ya, mungkin murah, nanti bisa lihat sendirilah di PMK itu ya. Tapi PMK-nya ya. Iya, murah menurut kami, tidak inilah, bisa bersaing lah dengan yang lain lah gitu. Jadi kami bisa bersaing dan itu juga kami nggak menghadirkan narasumber yang ecek-ecek ya. Dengan mereka bayar itu justru kami jadi tantangan buat kami untuk menghadirkan
pengajar-pengajar yang best of the best. Iya, yang terbaik lah pokoknya. Iya, gitu. betul sekali. Betul sekali Mbak Sisin. Iya. Kemudian nih kalau bayar nih nanti dapatnya atau fasilitasnya apa aja Pak? Di samping jasa pelatihan ya, pastinya jasa pelatihan ya, pastinya Itu yang ilmu pasti ya itu, dapat. itu ilmu yang pasti ya, ilmu yang bermanfaat ya. Dan sertifikat juga kita akan berikan gitu ya. Sertifikat ini juga kami berikan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara yang memiliki kode registrasi alumni yang terdaftar, terregister dan terblow up secara nasional lah, kasar gitu. Jadi Baik. itu menjadi poin plus. Dan juga strategi yang lain kami akan coba di 2025, mungkin mereka bisa ikut pelatihan dengan free sertifikasi. Nah, itu strategi pemasaran kami terkait PNBP. Baik, menarik sekali nih Pak Dika ya. Iya. Public speaking saya juga berminat nih Pak. boleh Mbak Sisin, silakan. Oke. Nah, kemudian ini ada kuotanya nggak sih Pak? Untuk kota kita coba untuk per angkatan, nanti kita buka. Misalkan satu angkatan itu kita coba 40 orang atau 30 gitu ya. Tapi di masing-masing tema pelatihan ya, di 3 tema itu akan kami buka. Setiap tahun ya, itu kita akan buka berapa batch atau berapa angkatan. Baik. Nah, untuk 2025 ini targetnya apakah tetap 1.300 tadi ya? Atau apakah tetap segitu atau gimana Pak? Atau lebih banyak? Ini bicara target ya 2025 ya. Semua orang tahu lah di kementerian, instansi, lembaga atau pemerintah daerah bahwa terjadi pemotongan anggaran gitu ya. Jadi di mana-mana gitu seluruh kementerian, karena ini kan kebijakan pemerintah gitu, kebijakan pusat gitu ya. Intinya yang akan berpengaruh lah terhadap seluruh target yang ada. Tapi itu tidak menutup kemungkinan terkait tentang pemotongan anggaran, karena pengembangan kompetensi yang tadi dibilang bisa melalui self-paced learning, bisa melalui microskill, bisa melalui talkshow, yang semuanya itu minim anggaran ya, nggak terlalu tinggi terbatas anggaran ya, Pak ya. Betul gitu. Jadi memang itu akan kita coba langkah-langkah seperti itulah, strateginya pengembangan kompetensi itu yang akan kami coba seperti itu gitu, dengan meminimalisir biaya. Betul itu. Berarti yang kelas offline-nya nggak akan sampai 1.000 nih Pak? Enggak Tinggal berapa nih? Setengahnya mungkin? Setengahnya. Nah itu buat Sobatkom ya, yang berminat mau ikut, apalagi mau ambil yang offline ya, karena kuotanya terbatas nih. Sekali dari itu. Awal tahun harus cepet-cepet nih mempersiapkan dirinya gitu. Nah kalau mau ikut pelatihannya, info-infonya bisa dilihat di mana Pak? Ya, sekarang kan seluruh ASN udah melek teknologi ya Mbak Sistin ya. Mereka pasti melihat website ya. Kita punya website digitalan komdigi.go.id gitu ya. Kita punya Instagram pusdiklat.kominfo gitu ya. Bisa dilihat di situ, dan juga kita juga sudah punya grup media sosial, grup WA yang ibaratnya nantinya mereka akan getok tular informasi namanya. Itu bisa gitu. Jadi nanti mereka akan dengan sendirinya akan malah mereka akan menanyakan ke kita gitu. Bagaimana nih Pak untuk 2025 apalagi? Nah, pada penasaran nih Pak ya. Betul sekali, penasaran, bukan penasaran lagi gitu. Masih udah ditanya-tanya kitanya. Justru kita yang ditanya-tanya. Berarti laris nih Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Dika sudah hadir hari ini. Semoga di tahun 2025 semua kegiatannya bisa berjalan lancar ya. Amin. Oke, baik. Ya, demikian Sobatkom diskusi kita hari ini ya bersama Pak Carviano Hardika. Nah, tadi yang perlu dicatat informasi pentingnya untuk pelatihan teknis tahun ini, terutama yang offline, kuotanya terbatas ya. Jadi buat Sobatkom yang pengen banget ikutan harus mengamankan kursinya nih dari sekarang. Dan jangan lupa cek terus informasi terbarunya nanti di Instagramnya @pusdiklat.kominfo dan juga subscribe YouTube-nya di Pusdiklat.kominfo. Selain itu, link lainnya nanti akan ada dicantumkan di bawah ya. Baik, terima kasih Sobatkom yang sudah nonton sampai terakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.